Selamat pagi, selamat hari sahabat. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Baik, pada kesempatan yang indah ini, pada pagi hari ini kita akan belajar lagi mengenai satu topik yang saya harapkan dapat bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan pada pagi ini. Nah, untuk judul pembahasan kita pada pagi ini adalah hidup sehat melalui menghirup udara segar. Nah, sebelum kita lanjut panjang lebar, kita cari tahu dulu mengenai apa sih definisi dari udara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, udara adalah merupakan suatu campuran gas yang terdapat di lapisan yang mengelilingi seluruh bumi. Jadi udara itu pada hakikatnya tidak tampak mata, tidak berbau, dan bahkan tidak berasa. Ya, kita bisa merasakan keberadaan udara itu hanya dapat dengan merasakannya saja, atau mungkin bisa melihat, namun akibat dari benda-benda yang digerakkan oleh udara tersebut. Nah, kita masuk dalam manfaat udara ya. Manfaat udara sebenarnya banyak sekali, namun di sini saya hanya mengambil beberapa saja yang sangat penting. Nah, yang pertama tentu saja untuk pernafasan. Yang kedua adalah untuk fotosintesis atau untuk bagaimana tumbuhan mengolah makanannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, dan yang keempat adalah sebagai penetral sinar UV. Kita ketahui bersama matahari mengeluarkan sinar UV yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kulit kita, bagi kesehatan kulit kita. Namun oleh karena adanya udara ini tadi, sehingga sinar UV yang diturunkan dari matahari ke bumi dapat boleh diterima sedikit lebih baik dibandingkan tanpa adanya udara tadi. Nah, kemudian ada manfaat juga udara bagi manusia. Manfaat udara bagi manusia ini ada beragam, ada banyak ya. Tapi di sini saya ambil saja yang penting. Yang pertama adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan yang kedua tentunya dapat menurunkan resiko penyakit-penyakit kronis seperti gula darah dan juga hipertensi. Kemudian yang ketiga tentunya udara juga dapat memperbaiki mood kita yang tidak baik. Nah, kita masuk hidup sehat melalui menghirup udara yang segar. Dalam kutipan buku Kebahagiaan Sejati dikatakan, di dalam anugerah anaknya yang tiada taranya itu, Allah telah melingkari seluruh dunia ini dengan satu suasana anugerah yang sama seperti udara yang berputar di seluruh dunia ini. Semua orang yang memilih menghirup udara yang memberikan kehidupan ini akan hidup bertumbuh menuju ukuran di dalam Yesus Kristus, baik kita laki-laki maupun perempuan. Jadi, udara yang berputar mengelilingi bumi ini adalah suatu anugerah yang hebat yang Tuhan berikan untuk kita. Dan apabila udara ini kita manfaatkan dengan baik, maka kita dapat bertumbuh dengan baik, bertumbuh menuju ukuran di dalam Yesus Kristus, baik kita laki-laki maupun perempuan. Jadi manfaatnya sama untuk kita semua. Nah, dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab juga dikatakan, dalam jangka waktu yang singkat, engkau akan demikian menyadari manfaat dari gerak badan dan udara yang segar, sehingga engkau tidak mau hidup apabila tanpa berkat-berkat ini. Paru-parumu bila mana kekurangan udara akan menjadi seseorang yang seperti manusia yang kelaparan yang tidak diberi makan. Namun pada hakikatnya sesungguhnya kita bisa hidup lebih lama tanpa makanan daripada tanpa udara yang merupakan makanan yang telah disediakan Allah bagi paru-paru kita. Jadi sama halnya dengan makanan, udara ini bahkan lebih penting. Kita mungkin bisa hidup beberapa hari tanpa makanan, tanpa memasukkan makanan di dalam tubuh kita. Namun kita tidak bisa bertahan hanya dalam beberapa waktu saja jika tidak ada udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi memang udara sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, selanjutnya dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab juga dikatakan, perhatian juga harus diberikan kepada sinar matahari dan saluran udara karena kesehatan di kamar dan di dapur. Seperti kesehatan di kamar dan di dapur. Ajarkan kepada para murid bahwa sebuah kamar tidur yang sehat, sebuah dapur yang benar-benar bersih, dan sebuah hidangan makanan yang diatur dengan cara menyehatkan dan sesuai dengan cita rasa akan jauh lebih bermanfaat dalam usaha untuk memperoleh kebahagiaan dalam keluarga. Jadi, adanya paparan sinar matahari, adanya asupan udara yang segar dan bersih adalah sangat berharga, jauh lebih bermanfaat bagi kehidupan kita daripada barang-barang atau perkakas yang mewah di dalam rumah kita. Kemudian dalam buku hidup
Buku Membina Keluarga yang Bahagia juga dikatakan, suasana kehidupan dalam kota seringkali merupakan bahaya kepada kesehatan. Kemungkinan selalu terbuka untuk dijangkiti oleh penyakit dengan adanya udara yang tidak bersih, air yang kotor, makanan yang kotor, tempat tinggal yang berdesak-desakan, gelap dan tidak sehat adalah sebagian dari banyak kejahatan yang harus dihadapi. Jadi, bukan semua yang hidup di kota menjadi tidak sehat ya. Namun di sini diberikan kondisi bahwa apabila kita hidup dengan udara yang kotor, air yang tidak bersih, makanan juga yang kotor, maka ini adalah menjadi salah satu kejahatan yang harus kita perangi, harus kita hindari karena akan merusak kesehatan tubuh kita apabila dibiarkan terlalu lama. Nah, dikatakan juga dalam kutipan ini, dalam membangun rumah orang-orang biasanya menyediakan tempat untuk tanaman dan kembang ya. Rumah kaca disediakan jendela yang dimaksudkan untuk agar supaya hangat dan terang. Karena tanpa kehangatan, udara dan sinar matahari, tanaman biasanya tidak dapat hidup dan sehat. Kalau keadaan seperti ini penting, bagaimana dengan kehidupan kita manusia? Pasti kita lebih penting daripada tumbuhan dan tanaman ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Sekarang kita masuk dalam penyakit-penyakit akibat tidak menghirup udara yang segar. Apa saja sih? Ya, yang pertama yaitu gangguan peredaran darah. Gangguan peredaran darah dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab dikatakan, saya harus makan makanan yang akan memberikan kesehatan yang baik bagi tubuh saya, dan saya harus amat berhati-hati dalam hal berpakaian sehingga itu akan meningkatkan peredaran darah yang menyehatkan. Saya tidak boleh meniadakan gerak badan dan udara yang segar bagi diri saya. Saya harus memperoleh sinar matahari sebanyak-banyaknya yang dapat saya peroleh. Saya harus mempunyai kebijaksanaan untuk menjadi penjaga yang setia atas tubuh saya. Jadi dalam kutipan ini dikatakan bahwa udara yang segar ini tidak boleh ditiadakan dalam kehidupan kita karena akan sangat berpengaruh dalam peredaran darah tubuh kita. Seperti kita ketahui bersama, sejalan dengan ilmu pengetahuan dalam medis ya, ada yang disebut dengan HB atau sel darah merah ya. Sel darah merah ini fungsinya adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen ini ya didapat dari pada saat kita bernafas. Saat kita bernafas menggunakan udara yang bersih dan segar. Kemudian oksigen itu akan dibawa oleh sel darah merah ke seluruh permukaan tubuh kita, ditujukan untuk menjadi makanan untuk sel-sel tubuh kita. Kita bayangkan saja kalau oksigen itu kurang, jadi sel-sel di dalam tubuh kita pastinya juga akan kekurangan makanan yang menyebabkan sel-sel tersebut nantinya akan mati dan organ yang terdiri dari sel-sel itu akan terjadi penurunan dalam fungsinya. Ya, kemudian dalam buku Membina Keluarga yang Sehat juga dikatakan untuk memperoleh kesehatan yang baik, kita harus memiliki darah yang baik karena darah adalah aliran hidup. Darah memperbaiki yang rusak dan memelihara tubuh. Apabila mendapat unsur-unsur makanan yang sehat dan bila dibersihkan dan dikuatkan dengan udara yang bersih, darah itu mengantarkan hidup dan kebugaran ke setiap bagian tubuh. Makin sempurna peredaran darahnya, semakin baik pekerjaan yang dilakukan. Jadi sekali lagi, aliran darah adalah aliran hidup. Memang banyak sekali yang bisa disebabkan atau banyak sekali penyakit yang akan diakibatkan jika peredaran darah dalam tubuh kita tidak baik. Oleh karena itu sangat penting menjaga peredaran darah tubuh kita untuk tetap berlangsung dengan baik. Dalam buku Membina Keluarga yang Sehat juga dikatakan, menghirup udara bersih dengan dalam akan memenuhi kedua paru-paru dengan oksigen yang membersihkan darah. Oksigen memberi warna terang pada darah dan mengalirkan arus yang menghirup ke seluruh bagian tubuh. Pernapasan yang baik akan menenangkan saraf, merangsang selera, dan membuat pencernaan menjadi lebih sempurna dan menyebabkan tidur menjadi lelap dan menyegarkan. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa ya, oksigen yang terkandung di dalam sel darah merah itu tadi yang akan membuat warna darah kita menjadi merah segar. Kemudian pada saat sel darah merah kita dipenuhi oleh oksigen yang baik, maka sel-sel di dalam tubuh kita juga akan memperoleh makanannya secara tercukupi dengan baik, yang menyebabkan apabila kita pernafasannya baik, peredaran darah kita menjadi baik, maka saraf akan menjadi tenang, kemudian kita menjadi rileks dan pada saat kita istirahat malam menjadi lebih tenang. Nah,
Kedua, akibat dari kurangnya asupan oksigen yaitu mengantuk ya. Dalam buku Membina Keluarga yang Bahagia dikatakan dalam membangun sarana bangunan baik untuk keperluan umum maupun tempat tinggal haruslah dilengkapi dengan ventilasi agar cahaya matahari bisa masuk. Seringkali gedung-gedung, tempat ibadah, dan sekolah dibangun tanpa memperhatikan kepentingan sarana yang baik tadi. Kelalaian ini akan menyebabkan penghuni bangunan itu akan mengantuk dan menjadi malas, yang kemudian mempengaruhi hasil dari pekerjaan seseorang itu. Jadi apa sih hubungannya oksigen dan mengantuk, Dok? Jadi ya, tadi saya sudah kasih tahu bahwa oksigen itu merupakan makanan untuk sel-sel dalam tubuh kita. Setiap organ di dalam tubuh kita ini terdiri dari beberapa ratusan bahkan jutaan sel. Sel itu memerlukan makanan, makanan itu yaitu berupa oksigen. Jika oksigen tidak dipenuhi, maka sel akan menjadi kelaparan, bisa sampai menyebabkan sel tersebut mati, sehingga organ tubuh kita tadi menjadi tidak berfungsi dengan baik. Begitu juga akan terjadi di otak kita. Apabila kekurangan oksigen, selnya akan mati, selnya akan kelaparan, kemudian mati, kemudian otaknya, organnya juga pasti fungsinya akan ikut menurun juga yang menyebabkan kita cepat mengantuk. Kemudian yang ketiga adalah pucat dan lemah ya. Dalam buku Membina Keluarga Bahagia, paru-paru senantiasa membuang kotoran makanannya. Membuang kotoran, makanan perlu tetap diisi dengan udara segar. Udara kotor tidak memberikan oksigen yang diperlukan dan darah masuk ke otak dan organ-organ lainnya tanpa dikuatkan. Karena itu perlu ventilasi yang menyeluruh. Tinggal di ruangan-ruangan yang rapat dan ventilasinya buruk di mana udara tidak berputar dan tercemar melemahkan seluruh tubuh. Ruangan tertutuplah yang membuat banyak wanita tampak pucat dan lemah. Sekali lagi, kenapa ditekankan dapat di ruangan tertutup akan menyebabkan pucat dan lemah? Karena di ruangan tertutup pastinya yang dimaksud tidak ada ventilasi, tidak ada aliran oksigen di situ. Jadi orang-orang yang berada di tempat atau ruangan tertutup akan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa karbon dioksida itu adalah udara yang sudah kotor yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Apabila tidak ada ventilasi, maka pada saat suplai oksigen sudah menurun, maka apalagi yang bisa kita hirup? Pastinya karbon dioksida lagi yang akan kita hirup ke dalam tubuh kita. Jadi secara tidak langsung kita sudah menghirup udara yang kotor yang akan menyebabkan kerusakan dalam tubuh kita. Nah, yang keempat adalah stres ya. Dalam buku Membina Keluarga yang Sehat dikatakan karena terkurung biasanya orang akan memikirkan penderitaan dan kesusahan mereka. Dengan demikian akan menjadi korban dari pikiran-pikiran mereka yang rusak dan susah. Jadi memang stres merupakan salah satu penyebab ya. Dan apabila kita menghirup udara segar, biasanya pikiran akan menjadi jernih, tubuh akan menjadi lebih kuat, dan kita bisa terhindar dari stres. Kemudian yang kelima adalah kematian. Dok, kenapa sih kok sampai bisa menyebabkan kematian? Ya itu tadi ya karena kita bisa hidup beberapa waktu atau beberapa hari tanpa makanan, tapi tidak bisa hidup beberapa waktu saja jika tanpa udara. Nah, jadi ada 5 poin ya yang akan diakibatkan apabila kita menghirup udara yang tidak segar. Yang pertama adalah gangguan peredaran darah, yang kedua adalah mengantuk, yang ketiga pucat dan lemah, dan yang keempat stres, dan yang terakhir bisa menyebabkan kematian. Nah, sebelum saya tutup, saya mau mengambil kesimpulan dalam kutipan buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab. Dan bila mana saya melanggar undang-undang yang telah ditetapkan Allah di dalam diri saya, maka saya harus bertobat dan mengadakan pembaruan dan menempatkan diri saya dalam suatu keadaan yang terbaik di bawah pengawasan para dokter yang telah disediakan Allah. Udara bersih, air yang bersih, dan sinar matahari yang berharga dan dapat memberikan kesembuhan itu. Jadi Tuhan sebenarnya sudah menyediakan obatnya itu, tinggal tergantung kita mau atau tidak. Udara itu secara free Tuhan berikan. Jadi kita tinggal mau atau tidak, ya. Dalam buku Membina Keluarga Sehat juga dikatakan alam adalah dokter Allah. Udara segar, sinar matahari yang cerah, bunga dan pepohonan, kebun, buah-buahan, dan kebun anggur, gerak badan di tengah lingkungan seperti ini. Semuanya akan menunjang kesehatan dan memberi hidup. Jadi demikianlah saudara-saudara yang bisa saya bawakan pada pagi ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari bersama ini dapat bermanfaat untuk hidup kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang lebih sehat
dan tidak mengganggu pelayanan kita di atas muka bumi ini untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian yang bisa saya bawakan. Selamat pagi, selamat hari Sabat.